pagi hari ini nanti akan dibuka bersama-sama. Setelah itu nanti kita masuk ke menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars for Advokasi. Pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Al-Mukarram Riyadi MPDI, Pembina Yayasan dari Retro Komputer Lampung. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum DPP for Advokasi, Ibu Mesra Betty, MMMkom. Lalu dilanjutkan dengan prosesi penyerahan piagam ke Pak Ridwan nanti yang akan menyampaikan keanggotaan BED 2 dan juga sosialisasi pendataan untuk launching web for advokasi versi terbaru. Baik, untuk yang pertama kali kita buka acara pada pagi hari ini dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk berikutnya mari menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan Mars for Advokasi. Mohon menunggu sebentar ya Bapak Ibu. Indonesia yang bercita-cita mulia.
Baik, kita lanjutkan untuk doa ya. Beliau sudah hadir ya oleh Bapak Ustadz Al Mukaram Riyadi MPDI. Beliau adalah pembina Yayasan Retro Komputer Lampung. Monggo Bapak, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Forlat Vokasi, Ibu Dr. Mesra Betty YLMM, Mkom DBA. Yang saya hormati Sekjen DPP Forlat Vokasi, Bapak Samsudin Sams, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu DPD dan DPC seluruh Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Tetapi semoga saja tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk memimpin doa. Kalau seandainya ada saudara kami yang non-Muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan bagi saudara kami yang Muslim, insya Allah saya akan memimpin pada kesempatan pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimil sultanik. Ya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunnana minal khasirin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi nikmat, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Mu. Sehingga pada saat yang berbahagia ini, kami dapat menjalin silaturahim dalam acara Halal Bihalal seluruh keluarga besar Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, dengan menyebut asma-Mu yang agung dan suci, kami memanjatkan permohonan dengan sepenuh hati. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, bukalah hati mereka yang pernah kami sakiti, agar bersedia memaafkan kesalahan kami pada mereka. Mudahkanlah kesediaan mereka untuk memaafkan segala kesalahan kami. Dekatkan mereka jika menjauh, rekatkan hubungan kami kembali ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung, rendahkan hati kami dan jauhkan dendam dari hati kami, agar bisa memaafkan kesalahan orang-orang kepada kami. Jauhkan benci dari hati kami. Satukan hati kami hingga hubungan kami kembali membaik seperti sedia kala ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan mereka yang telah menyakiti kami, karena kami telah mengikhlaskan perbuatan mereka terhadap kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, mudahkanlah kami untuk dapat beramal soleh. Hiasilah diri kami dengan akhlak dan perangai yang baik. Jadikanlah hidup kami menjadi hidup yang berguna bagi kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, lancarkanlah dan berikanlah ridho dan berkah-Mu pada lembaga-lembaga pelatihan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu jelas nampak kebenarannya, dan karuniakanlah kepada kami kemampuan mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu jelas nampak kebatilannya, dan karuniakanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, dengan segala kerendahan dan setulus harapan, kami memohon Engkau berkenan mengabulkan doa kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lahmatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih beliau Bapak Ustadz Al Mukarram Riyadi MPDI dari Yayasan Retro Komputer Lampung untuk doa yang diberikan kepada kita semuanya. Baik, kita lanjutkan untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum DPP Forlat Vokasi Ibu Mesra Betty MM Mkom. Untuk Ibu Mesra Betty silakan. Monggo. Terima kasih Bunda Yanti. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus DPP yang hadir pada hari ini, baik yang berada di Jakarta ataupun yang berada di seluruh Indonesia. Yang kami hormati para ketua DPD Forlat Vokasi yang berada di seluruh Indonesia dan pengurus, kemudian juga para ketua DPC seluruh Indonesia dan pengurus, dan selanjutnya kepada teman-teman anggota LPKS yang sudah menjadi anggota Forlat Vokasi seluruh Indonesia, dan yang teristimewa buat Bapak Riyadi ya, yang barusan sebagai pembina dari Retro Komputer, yang barusan telah membacakan doa untuk kita semua, yang mana doa beliau itu adalah harapan bagi kita semua, terutama untuk Forlat Vokasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga terima kasih kepada teman-teman kesekretariatan di bawah bimbingan Sekjen, Wasekjen, Pak Asnim, Bu Yanti, Mas Ridwan, dan teman-teman lain yang telah teman-teman pengurus lainnya yang telah menyukseskan ya, sehingga acara halal bihalal dan pengukuhan untuk 100 LPK pada hari ini akan kita lakukan dan sedang berlangsung. Baik Bapak Ibu semua, hari ini adalah hari yang terindah buat kita semua, karena pada hari ini kita halal bihalal. Jadi halal bihalal itu adalah hari untuk silaturahmi antara kita, pengurus, anggota, dan juga semua stakeholder yang hadir pada hari ini. Kita saling bersilaturahmi, walaupun sebenarnya kita harus hadir ya di satu tempat, mungkin di Jakarta yang tepatnya, karena Jakarta adalah ibu kota dari negara Indonesia untuk saat ini. Tapi karena kondisi dan sesuatu hal itu tidak akan mengurangi rasa bagaimana kita untuk bersilaturahmi. Buktinya pada hari ini sudah hadir 2 anggota yang berada dalam Zoom yang menginginkan kegiatan ini dan silaturahmi ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu semua, tadi sudah kita sebelum acara ini kita buka, kita sudah bersilaturahmi, kita sudah bercerita, curhat, apa-apa yang sekarang lagi tren dan apa-apa sekarang yang jadi kendala di lembaga kita masing-masing. Baik itu untuk pengelolaannya maupun itu untuk program-program yang ada, kemudian juga kendala-kendala apa yang dihadapi di lembaga masing-masing. Ayo kita bersama mencari jalan keluarnya, dan terbukti tadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Kang Yeyen yang merupakan juga pengurus dari DPP dan Wasekjen, wakil sekretaris dari DPD Jawa Barat, beliau dengan langsung ya terpanggil hatinya, langsung membantu teman-teman semua untuk kelembagaan ya di Sintala. Nah, begitu juga dengan program-program yang lainnya. Mungkin pada kesempatan ini Bapak Ibu tidak banyak yang perlu saya sampaikan, karena kegiatan ini
adalah kegiatan silaturahmi buat kita semua dan pengukuhan. Namun saya juga sedikit akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sekarang ini di pusat itu terjadi namanya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran ini bukan hanya di Kementerian Tenaga Kerja, tetapi juga di seluruh KL-KL yang ada di seluruh Indonesia. Karena ini adalah menjadi program dari Presiden gitu ya. Bagaimana supaya kementerian itu mengencangkan ikat pinggang, tapi tidak mengencangkan ikat pinggang saja, tetapi juga dananya itu dipotong untuk kepentingan negara gitu ya. Sehingga dana yang dulu itu 100%, ada yang dipotong sampai 70, ada yang dipotong sampai 40, ada yang dipotong sampai 20%. Jadi karena kita bergerak di bidang lembaga pelatihan, Bapak Ibu semua, kita tetap harus semangat, kita tetap harus kuat, karena hal-hal seperti ini menurut infonya itu, tapi Bapak Ibu jangan merasa takut gitu ya, kita harus kuat gitu untuk kuat. Ini adalah awal dari krisis ekonomi. Awal dari krisis ekonomi yang akan ada di Indonesia. Disinilah kita harus menunjukkan dan sama-sama berikhtiar bagaimana melalui advokasi ini kita dapat bertahan, kita kuat sehingga kita lolos dari krisis ini. Walaupun krisis, tapi kita lembaga pelatihan ini adalah salah satu dari program itu tidak bertentangan. pembinaan Maka ini sholat di sini untuk membentuk artinya dari advokasi supaya kita bisa berkiprah di situ. Nanti kita coba bersama-sama, paling ya seperti ini, kita melakukan pelatihan-pelatihan online, kemudian kita juga bersinergi, misalkan di suatu lembaga ada kegiatan apa, programnya tidak ada, kemudian ada perlu lagi program-program sertifikasi kompetensi seperti itu Bapak Ibu, kita nanti bisa saling berkolaborasi gitu ya, satu sama lain. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa menghubungi kami pusat atau ada di grup gitu kan, kebutuhan-kebutuhan apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu perlukan di lembaganya masing-masing. Termasuk di sini salah satu program yang akan hotnya ya, yang lagi hotnya sekarang ini adalah program prakerja. Kemudian juga ada program jaminan kehilangan pekerjaan. Kami rasa program jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah program yang sangat seksi sekali karena program itu tidak kepotong anggarannya. Itu tidak dipotong anggarannya. Itu sudah berlangsung tahun 2000 kalau nggak salah 2021 gitu ya. Tetapi saat itu tidak banyak lembaga pelatihan yang berminat karena memang saat itu sangat sulit untuk mengikuti dan sangat sulit juga pesertanya untuk ada. Paling bisa dihitung jari, paling 1, 2, 3, 4. Namun karena sekarang ini memang banyak banget PHK, jadi akan dan juga sangat banyak program-program yang akan diambil oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan itu. Nah, kita bisa untuk mengambilnya. Tapi caranya bagaimana? Dari kemarin kita sudah melakukan Zoom dan lain-lain ya untuk tahap awal, dan kedepannya kita dari advokasi tetap kita bersama-sama bagaimana supaya lembaga kita ini bisa menjadi maju. Begitu juga dengan program prakerja. Nah, info terbaru dari program prakerja itu sepertinya akan dilaksanakan di bulan Agustus, tetapi seperti apa jenisnya itu juga belum ada. Dan program aplikasinya sekarang yang terbaru juga masih ada bug-bugnya. Jadi belum bisa kita akses, baik itu untuk pengajuan program yang ada di Stankom maupun penayangan program yang ada di lembaga pelatihan di Kemenaker. Kemudian untuk program JKP juga seperti itu, masih ada program aplikasinya itu yang bug-nya masih banyak sehingga belum ada sinkron. Jadi belum bisa Bapak Ibu kita lakukan apa-apa, tapi yang paling bisa kita lakukan adalah membenahi internal lembaga kita mulai dari OSS sampai kepada akreditasi. Sehingga nanti di saat pas
akreditasi dibuka, Bapak Ibu seperti air mengalir gitu ya, kerannya dibuka, Bapak Ibu sudah lancar masuk ke dalam. Nah, apa-apa yang harus dipersiapkan, kemarin kita juga sudah sampaikan, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu harus menyiapkan perizinan, OSS, program, dan lain-lain, sehingga nanti 1 bulan nggak nyampe, mungkin di bulan awal Mei ini Bapak Ibu, SPA yang terbaru juga sudah mau dibuka. Bapak Ibu siapkan sekarang dulu semua standar yang 1 sampai 8. Nanti Bapak Ibu tinggal upload aja di saat sudah kebuka. Nanti kami akan umumkan nanti di grup ya kapan SPA itu dibuka. Karena sekarang jatahnya juga tidak banyak, tapi karena saya juga ada di lembaga akreditasi Kemnaker, saya sendiri dan juga mengajukan kepada Pak Direktur dan Pak Ibu Ketua LA supaya lembaga akreditasi ini bisa kita jadikan lembaga akreditasi yang mandiri. Kemarin saya sendiri kemarin sudah mencoba mencari kita sharing-sharing dengan Kementerian BAN PT, kemudian juga dengan Kemnaker, ada beberapa hal yang sekarang kita akan persiapkan supaya nanti lembaga akreditasi ini bisa mandiri dan bisa menjadi lembaga yang besar. Kita tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah, tetapi teman-teman dari LPK bisa mengajukan akreditasi. Karena di LPK kita ini tidak hanya 1 gitu ya, yang program yang harus diakreditasi banyak. Jadi itu sebagai latar belakang kemarin yang saya juga lagi buat sekarang ini, latar belakang kenapa pentingnya akreditasi mandiri itu. Nah itu Bapak Ibu, harapan kita ke depan, semua program yang kita punya di lembaga kita ini bisa diakreditasi. Kita tidak melakukan satu-satu yang seperti sekarang ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sedikit gambaran dalam sambutan ini yang sangat perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Supaya kita semua bersiap-siap semua. Mungkin itu aja dari saya. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang hadir pada hari ini yang sebentar lagi akan dikukuhkan. Kemudian juga pada pengurus, panitia, dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Kita sudah bisa bersilaturahmi, kita sudah bisa curhat-curhatan ya, bagaimana LPK kita ke depan dan kendala-kendala apa. Mudah-mudahan pendaftaran yang kemarin diberikan oleh Kemnaker, Bapak Ibu bisa lanjutkan lagi, karena tadi sudah dibantu ya untuk penayangan nomor induk, Sekjen, nomor induk. Nomor induk, instruktur, dan tenaga pelatihan, gitu. Ya, nah itu juga menjadi portofolio tuh, Bapak Ibu udah keren ya, sudah punya gitu ya, udah bisa ditaruh di dompetnya atau di profilnya sudah ada. Nah nanti Bapak Ibu silakan mengupdate. Bapak Ibu sudah punya nomor induk instruktur tenaga kepelatihan. Bapak Ibu di situ juga bisa update SK dari dari lembaganya. Terus kemudian portofolio yang Bapak Ibu pakai, sehingga nanti akan ada penilaian Bapak Ibu. Situ ada penilaian kinerja. Nah, Bapak Ibu nanti akan terlihat tuh. Jangan lupa mengupdate semua kegiatan tentang pribadi kita yang ada. Kalau sebagai tenaga pengelola, Bapak Ibu mengupdate apa-apa tugas Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan di lembaga. Kemudian kalau sebagai instruktur, Bapak Ibu juga update terus tuh, ngajar di mana gitu ya, bikin apa gitu, itu dibuat di situ. Sehingga nanti kementerian akan melakukan di saat ada prestasi gitu ya, kan ada tuh sering dilakukan, Bapak Ibu juga bisa diikut sertakan nanti. Mungkin begitu aja dari kami, dari DPP For Advokasi. Salam dari semua pengurus DPP yang tidak hadir pada hari ini, kepada teman-teman semua. Ayo semangat dan ayo kita rapatkan barisan kita di daerah kita masing-masing. Dan bagi provinsi yang belum terbentuk dan dikukuhkan, ayo kita segera lakukan. Karena kedepannya ini memang kita harus bersatu, dan tidak ada lagi dari pemerintahan itu yang offline, semuanya adalah online Bapak Ibu, dan semuanya tentu dari lembaga kementerian itu memintanya adalah ke For Advokasi untuk data Bapak Ibu semua. Mungkin demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Betty yang memberikan banyak sekali informasi kepada kita semuanya, Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi ada JKP ya, ternyata tidak terkena efisiensi. Kemudian dari kartu prakerja yang insya Allah akan launching di bulan Agustus. Dan ada juga tadi informasi berkaitan dengan meningkatkan apa itu ya untuk di web ya, web kita di Sintala itu dengan menambahkan kinerja yang ada di dalam web tersebut. Oke, baik, kita lanjut untuk acara berikutnya. Di sini saya panggil MC kita juga ya dari Mas Ridwan Sukma. Oke, Mas Ridwan bisa hadir? Bisa Bu Yanti? Oke, siap ya. Untuk ini ya Mas ya, Mas Ridwan, kita lanjutkan dengan prosesi penyerahan piagam keanggotaan B2 sekaligus sosialisasi pendataan. Sekalian launching nih ya Mas Ridwan, web for advokasi versi terbaru. Nah ini saya dibantu oleh Mas Ridwan sebagai moderator. Oke, monggo saya serahkan ke Mas Ridwan Sukma. Matur suwun. Oke. Baik, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman semua. Mohon izin dengan hormat Ibu Ketum kita, saya menyapa Bu Dr. Mesra Betiel DBA selaku Ketua Umum Forum Advokasi Indonesia. Kemudian Bapak Sekjen kita Pak Samsudin Sams SPD MPD, mohon izin Pak Sams, dan seluruh DPD serta DPC Forum Advokasi Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, acara kita hari ini adalah acara yang dinanti-nanti oleh seluruh anggota Forum Advokasi Indonesia karena hari ini kita akan menyebarkan atau membagikan piagam keanggotaan versi kedua. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya meminta waktu sebentar untuk menyelesaikan atau menjelaskan bagaimana pendataan dan bagaimana pendataan-pendataan lain yang akan Bapak Ibu isi. Mungkin selama ini Bu Yanti disebar di grup atau di grup DPD, kok ini linknya banyak benar, yang mana yang harus diisi gitu Bu ya. Kok belum tayang atau gimana gitu. Kok saya ini udah ngisi tapi kok belum dapat sertifikat itu atau piagam itu gimana itu. Nah, baik Bu Yanti boleh izin saya share screen Ibu untuk siang hari ini? Iya boleh Mas Ridwan. Kita sebaiknya bagaimana kalau memanggil Bapak Sekjen kita untuk memberikan pengantar dulu, Oh, Mas baik. Ridwan. Iya, berkaitan dengan ini ya keanggotaan kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan. Oke. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Baik, terima kasih untuk dengan hormat Pak Sekjen kita, Pak Samsudin Sams untuk siang hari ini. Monggo bisa dimulai Pak untuk sesi kita di siang hari ini Pak. Waktu Baik. dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yanti, Mas Ridwan. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya ya. Izin Bu Ketum ya mengantar teman-teman ini. Jadi sebelum Mas Ridwan nanti menjelaskan secara lebih detail seperti apa proses mendapatkan status keanggotaan di Forum Advokasi ya, dan apa namanya eh, aplikasi-aplikasi yang digunakan dan seterusnya untuk pengembangan ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya izin dulu sedikit mengantar ya, karena ini halal bihalal sehingga atas nama tadi sudah disampaikan Bu Ketum juga, pribadi dan seluruh pengurus DPP Forum Advokasi menyampaikan mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian, sekaligus mendoakan semoga tadi doa dari Pak Ustadz kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, supaya kita semuanya bisa semakin hari semakin baik ya dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini Bapak Ibu sekalian. Supaya tidak berlama-lama, saya izin share screen sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, yang akan saya share ini adalah hal yang sudah pernah ya, tapi ada hal juga yang sepertinya Bapak Ibu semua belum familiar ya. Jadi saya share saja.
Apakah sudah kelihatan, Bu Yanti, Mas Ridwan? Sudah, Pak. Ya. Mm-mm. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya cepat saja menyampaikan bahwa seperti yang pada tanggal 15 Mei juga kemarin sudah disampaikan ya, 15 Maret maksudnya, 15 Maret bahwa kita berdiri di 2022 dan sudah disambut sejak awal oleh Kementerian Tenaga Kerja sampai ke tingkat menteri, Bapak Ibu sekalian, dan kita mempunyai visi misi yang jelas dalam hal ingin membantu teman-teman LPK seluruh Indonesia untuk sama-sama ya, bukan membantu tapi kita memfasilitasi seluruh teman-teman untuk bisa saling sharing satu sama lain untuk bisa berkembang bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Visi misi kita Bapak Ibu bisa lihat di website juga ya, dan di ADART kita yang sudah diberikan ke DPD-DPD. Tujuan kita intinya adalah ingin memfasilitasi seluruh anggota untuk terus bisa maju bersama For Advokasi Bapak Ibu sekalian. Landasan hukum kita sudah lengkap semuanya ya Bapak Ibu, sampai kepada legal standing organisasi kita semuanya sudah lengkap. Bahkan kita memiliki yang ini yang paling khas ya, kita memiliki piagam pengukuhan dari Kemenaker langsung yang pada saat itu diwakili oleh Dirjen Bina Lavotas, Bapak Budi Hartawan, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau fokusnya di sini nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana menjadi anggota ya dan seterusnya. Jadi bagaimana ADART For Advokasi mengatur keanggotaan, Bapak Ibu. Nah, siapa yang bisa menjadi anggota? Karena ini kan sering bertanya, banyak yang japri juga. Pak, boleh enggak ada bukan LPK bisa nggak gabung ke For Advokasi? Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan anggaran rumah tangga kita ya. Di sana diperjelas bahwa secara umum anggota yang boleh bergabung ke For Advokasi itu secara umum ada dua, yaitu LPK Bapak Ibu ya, Lembaga Pelatihan Kerja ya, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ataupun di bawahnya para pengusaha yang berkaitan dengan elemen dalam pembangunan pelatihan vokasi. Jadi pada dasarnya seluruh lembaga yang bergerak di bidang pelatihan vokasi bisa gabung Bapak Ibu. Nah, cuman ada syarat yang mengikat di pasal 2 Bapak Ibu ya. Jadi persyaratannya itu yang pertama, Nggak ngerti nih. jadi baik lembaga, perusahaan, koperasi, badan usaha swasta maupun yang didirikan oleh pemerintah. Nah ini, jadi swasta maupun didirikan oleh pemerintah yang bergerak di bidang pelatihan vokasi. Jadi penekanannya adalah bergerak di bidang pelatihan vokasi Bapak Ibu. Yang berkaitan dengan elemen dalam pelatihan vokasi yang berdomisili di wilayah Ngerti Republik nih. Indonesia. Jadi ini cakupan besarnya sebenarnya bisa semua Bapak Ibu. Nah, kemarin kan ada pertanyaan gimana kalau BLK komunitas, mereka juga punya mereka punya organisasinya sendiri, bagaimana dengan yang lain mereka punya organisasi sendiri. Boleh Bapak Ibu, tapi kalau mereka mau gabung dengan kita itu boleh sepanjang mereka melakukan pelatihan di bidang pelatihan vokasi ya, pelatihan vokasi dan tidak tumpang tindih dengan organisasi lain, tidak menjadi konflik, kemudian atas keinginan sendiri. Nah, silahkan Bapak Ibu. Lalu caranya adalah mengajukan permohonan tertulis kepada DPC. Jadi harus pengetahuan DPC Bapak Ibu ya. Jadi tidak langsung ke DPD, tidak langsung ke DPP ya. Ke DPC tempat pemohon berdomisili. Dan jika DPC-nya belum terbentuk, maka pengajuan kepada DPD-nya. Kecuali DPC-nya belum ada, boleh ke DPD. Mana nih? Dan seterusnya, jika belum ada DPD-nya, bisa langsung ke DPP, Bapak Ibu. Lalu nanti DPP akan menyetujui dan bersedia bukan DPP menyetujui, tapi yang bersangkutan wajib menyetujui dan bersedia mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, beserta keputusan Munas dan peraturan organisasi lainnya di For Advokasi, Bapak Ibu. Lalulah nanti DPD menerbitkan rekomendasi sebagai tanda persetujuan ya. Lalu nanti ini yang krusial ini sebenarnya, melunasi kewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran sekurang-kurangnya setahun pertama. Tapi alhamdulillahnya ini kabar baik Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada juga DPD yang menyampaikan bahwa sampai hari ini teman-teman anggota For Advokasi masih free ya, masih bebas biaya, tidak berbayar, gratis ikut sebagai anggota For Advokasi dengan berbagai benefit yang mungkin Bapak Ibu semua sudah rasakan ya sejak berdirinya For Advokasi, khususnya
di tahun 2024 kemarin kita secara rutin mengadakan berbagai kegiatan yang sangat penting dilakukan. Hari ini saja Bapak Ibu ya, di awal tadi, Alhamdulillah banyak teman-teman kita yang memperoleh manfaat ya, diskusi-diskusi lepasnya tadi kita. Untung ada Kang Eyen. Jadi Kang Eyen ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat Instagramnya atau sosial medianya DPP for Advokasi, nah itu Kang Eyen tuh yang aktif di situ selaku Wakil Sekretaris Jenderal 2 di DPP for Advokasi. Kang Eyen juga adalah Sekretaris DPD for Advokasi Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian eh, kewajiban. Nah, selain itu ada juga setelah kewajiban ini ada hak ya. Kewajibannya adalah tentu mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di for advokasi Bapak Ibu ya. Menjunjung tinggi kehormatan organisasi, berperan aktif Bapak Ibu untuk semua kegiatan organisasi serta memenuhi semua kewajiban organisasi secara berkelanjutan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah kewajibannya. Nah, kemudian ada hak juga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian selaku anggota yang sudah dikukuhkan atau yang akan dikukuhkan hari ini atau yang masih berproses ya mengisi persyaratan. Nah, haknya adalah pertama berhak menghadiri semua kegiatan organisasi, baik tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional Bapak Ibu ya. Karena ke depan ada apa kita sering diskusi juga bagaimana agar teman-teman ini bisa melakukan kayak study tour atau apalah istilahnya ya ke luar negeri supaya bisa semakin maju LPK kita. Berikutnya adalah berhak berbicara dan memberikan suara dalam musyawarah dan rapat organisasi Bapak Ibu. Musda, rapat-rapat pimpinan dan seterusnya. Berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi ya. Di antara Bapak Ibu semua adalah pengurus-pengurus ya, mulai dari tingkat DPP, DPC, DPD, kemudian DPC Bapak Ibu. Berhak mendapatkan bantuan dari organisasi dalam melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan vokasi. Ini sudah sering kita kerjasama. Tadi Bu Ketum juga menyampaikan bahwa silahkan Bapak Ibu menginventarisir apa-apa yang perlu kita bantu. Tentu untuk saat ini bukan dalam bantuan keuangan Bapak Ibu ya, tapi apa masalahnya kemudian itu yang bisa mungkin kita fasilitasi untuk mencari solusinya. Lalu banyak lagi benefit yang Bapak Ibu sekalian tentu sudah banyak yang dirasakan dan mungkin yang baru insya Allah ya, para advokasi akan terus memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Karena waktu yang mungkin sudah terbatas ya, jadi saya mengupayakan singkat saja Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Mas Ridwan akan menyampaikan seperti apa menjadi anggota for advokasi dan seterusnya. Saya kembalikan ke Bu Yanti dan Mas Ridwan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Mungkin ada yang kurang Pak, ada pantun nggak kita hari ini untuk anggota-anggota kita nih Pak Sekjen? Pantun di akhir ya. Pantun di akhir Pak, boleh Pak. Baik, terima kasih Pak Sekjen Ya. sudah memberikan banyak ya tadi kepada kita semua untuk bagaimana cara menjadi anggota, benefit, kemudian yang paling penting itu Bu Yanti, yang nggak disangka-sangka itu poin terakhir Bu, yang saya nyimak tadi Bu, yaitu for advokasi itu tidak ada uang pangkalnya Bu. Nah, ini yang mungkin bisa jadi dasar. Seharusnya ada. Harusnya Cuman ada Pak Sekjen. sampai sekarang alhamdulillah belum ya. Itu berarti kelebihan kita ini Pak Sekjen ya. Iya, benar. Baik, Bu Yanti, Pak Sekjen, saya mohon izin untuk share screen. Kita akan sajikan pendataan terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan pengukuhan langsung ya, Bu ya. Baik. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya share screen untuk kegiatan kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, sudah muncul Bu Yanti? Sudah aman. Iya, aman, Mas. Aman ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menyajikan satu portal Bapak Ibu yang linknya cukup Bapak Ibu ingat, yaitu SID_Forlat. Nah, Bapak Ibu sudah saya letakkan di kolom chatting Bapak Ibu. Jadi untuk ini Bapak Ibu satu portal ini yang akan nanti mengakses ke seluruh link yang ada di for advokasi. Jadi ketika Bapak Ibu membuka link tersebut, maka pada bagian atas ini itu ada sosial media for advokasi seperti Instagram, kemudian Facebook dan YouTube-nya juga ada Bapak Ibu. Cuman ada yang kurang nih Bu Yanti, TikTok ini Bu. Kita belum TikTokan ya Bu Yanti ya. Ya, sebentar lagi menyusul nih progres, Mas.
Baik. Nah, kemudian ini ada satu email yang nanti Bapak Ibu bisa langsung terkoneksi dengan DPP for Advocacy Indonesia. Perihalnya seperti yang tadi dijelaskan Pak Sekjen, mungkin ada tahapan-tahapan tertentu untuk lanjut ke sini. Nah, kemudian pada bagian bawah, di sini ada link yang pertama Bapak Ibu, yaitu masuk ke website resmi for Advocacy. Jadi kalau di sini saya klik, nanti maka akan langsung ke portal utama kita, yaitu foradvokasi.or.id. Nah, kemudian Bapak Ibu jika ingin mengikuti BIMTEK di setiap minggunya, kami For Advokasi berkomitmen untuk mengadakan BIMTEK dengan akses premium, yaitu Bapak Ibu yang selama ini mungkin susah mencari, Pak saya gimana beli tiket susah, Pak gimana saya kok udah beli tiket nggak masuk-masuk. Nah Bapak Ibu cukup klik link ini, nanti akan masuk ke BIMTEK yang akan disajikan oleh For Advokasi. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih BIMTEK yang mana yang mau diikuti seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sulit lagi mencari link BIMTEK itu di mana, maka cukup melakukan ini. Tapi dengan syarat Bapak Ibu harus menjadi anggota Premium for Advokasi. Caranya cukup di sini nanti login ke webnya seperti itu. Nah, kemudian pada bagian bawah ini Bapak Ibu, di sini ada keanggotaan dan pendataan. Nah, ini yang saya tekankan kepada Bapak Ibu seluruh Indonesia, yaitu nanti harus mendaftarkan keanggotaannya ke For Advokasi Indonesia. Yang pertama di sini adalah daftar keanggotaan. Jadi kalau kita klik Bapak Ibu, ini nanti akan masuk ke portal resminya For Advokasi Indonesia. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi data seperti ini Bapak Ibu ya, dari username, kemudian nama LPK, VIN lembaga, jika belum ada bisa diisi 0, kemudian nama pimpinan, email, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu setelah daftar, Bapak Ibu jangan ditinggalkan begitu saja Bapak Ibu. Harus dilengkapi dengan datanya yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada isi data kementerian. Apa sih Bapak Ibu data kementerian? Data kementerian ini adalah data binaan For Advokasi Indonesia yang datanya dibutuhkan oleh Kementerian Mitra For Advokasi, seperti Kemnaker, kemudian ada Kemdikbud, maupun yang lain sebagainya. Nah, untuk form ini Bapak Ibu, nah nanti di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu cara model pengisiannya, yang nanti rekapannya itu sudah tampil di statistik For Advokasi kita. Nah, untuk saat ini masih kami buka Bapak Ibu, tapi nanti untuk ke depannya ini tidak kami buka. Jika ada kendala mungkin nanti bisa chat atau email ke For Advokasi. Nah, sejauh ini Bapak Ibu dari 1047 tadi Pak Sekjen kalau tidak salah datanya. Di sini datanya iya 1070 data yang masuk ke admin For Advokasi, tapi baru 110 anggota yang mengisi di tahun 2025. Nah, jadi kami mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk mengisi data untuk memenuhi datanya di tahun 2025 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir, yaitu ada direktori kelembagaan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengisi data, apakah lembaga Bapak Ibu ini sudah tayang atau belum? Nah, itu kita cukup klik link yang ini Bapak Ibu. Nah, setelah klik link di sini, Bapak Ibu tinggal cari nama lembaga Bapak Ibu. Jika terlalu rumit, Bapak Ibu di sini terlalu banyak, maka Bapak Ibu bisa menggunakan login akun Bapak Ibu seperti ini. Saya izin login dulu. Nah, nanti maka akan muncul tampilan. Misalkan di sini saya akan mencari LPK Gading, misalkan Bapak Ibu. Gading, saya enter seperti ini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ketahuan apakah lembaga kita sudah lengkap atau belum. Nah, gitu. Nah, jika belum lengkap Bapak Ibu, nah di sini saya izin ya, Ibu membuka salah satu lembaga yang harus dilengkapi datanya. Misalkan di sini saya buka punya Ibu ya. Kita masuk ke profil kita Bapak Ibu. Nah, kemudian kita harus melengkapi datanya. Yang pertama sekali Bapak Ibu di sini harus kita lengkapi adalah menyediakan deskripsi lembaga yang pertama. Kemudian yang kedua di sini menyediakan data-data ini Bapak Ibu. Nah, jadi data-data ini nanti kami minta tolong Bapak Ibu yang belum tayang dengan baik atau hari ini belum mendapatkan piagam, nah ini karena datanya belum dilengkapi seperti ini. Kemudian seperti itu ya Bapak Ibu ya, silahkan dilengkapi datanya.
Nah, kemudian Bapak Ibu untuk tahap kedua, di sini saya akan menjelaskan pendataan kementerian, Bapak Ibu. Jadi data kementerian ini hanya ada satu binaan for advokasi. Jika Bapak Ibu mendapatkan link dari kiriman lain di luar link ini, maka itu adalah link eksternal dari for advokasi. Seperti kemarin ada Intala, kemudian ada instruktur Kemdikbud, dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu yang pertama adalah kita mengisi email kita terlebih dahulu. Misalkan saya akan mengisi email. Nah, kemudian setelah ini Bapak Ibu penanggung jawab data. Jadi penanggung jawab data ini adalah penanggung jawab yang mengisi data pada saat itu. Misalkan admin dari Bapak Ibu itu mengisi data di sini. Kemudian nomor pimpinan, nomor WA atau telepon pimpinannya kita masukkan. Nah, kemudian pada tahap kedua Bapak Ibu di sini nama penanggung jawab lembaga. Jadi ini adalah pimpinan Bapak Ibu ya yang dipercaya untuk mengelola lembaga. Kan saya masukkan di sini. Nama lembaga Bapak Ibu seperti biasa. Penilai RPL-nya itu sudah menentukan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini sudah terdaftar di web for advokasi. Jadi di sini Bapak Ibu ada dua bagian Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara portal for advokasi yang di direktori anggota dengan data yang ada di siap kerja. Jadi ini berbeda Bapak Ibu ya. Berbeda data. Nah, ini adalah data yang nanti tampil di sini seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu. Misalkan kalau belum terdaftar, Bapak Ibu akan masuk ke menu berikutnya di sini. Ada kendala apa Bapak Ibu saat mendaftar? Nah, jadi kami akan membantu Bapak Ibu yang ada kesulitan dalam mendaftar di for advokasi. Namun jika sudah, maka Bapak Ibu akan dihadapkan oleh menu yang berhubungan dengan data Kemnaker. Misalkan kejuruan unggulan di lembaga saya apa? Misalkan di sini teknologi informasi misalkan. Lalu bahasa Inggris misalkan Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu pada bagian bawah ini terdaftar di kelembagaan Kemnaker. Nah, gimana cara ngeceknya Bapak Ibu? Nah, di sini kami sudah membuatkan link ya Bapak Ibu ya. Tinggal klik saja di sini. Misalkan muncul seperti ini. Kemudian kita ketik nama lembaga kita. Misalkan di sini saya Retro Komputer misalkan. Nah, kalau di sini sudah muncul Bapak Ibu, itu berarti status pengisian Bapak Ibu adalah sudah terdaftar. Nah, pertanyaannya adalah kemarin banyak di kasus ya Bu Yanti ya. Pak, saya sudah terdaftar, tapi belum tayang. Nah, itu gimana gitu kan? Nah, maka di sini kita klik ke berikutnya, akan muncul lagi di sini status tayang di Kemnaker. Nah, Bapak Ibu, yang dinamakan tayang adalah ketika kita mengisi data di Skill Hub, kita tidak perlu login, kita ketik nama lembaga kita, ketika muncul, maka lembaga tersebut adalah sudah tayang. Misalkan di sini saya ketik LPK Gading, misalkan di sini. Ini. Nah, ini yang mana ini? Misalkan kita klik yang ini, atau misalkan nama saya tidak ada di sini gitu. Nah, berarti status Bapak Ibu belum tayang, tapi sudah mendaftar di akun siap kerja. Berarti kita tulis di sini lembaganya belum tayang, misalkan Bapak Ibu. Status akreditasi bagaimana? Sudah terakreditasi atau belum? Kalau belum tayang, mungkin dulunya sudah pernah akreditasi, ya tidak apa-apa. Kita tampilkan di sini sudah terakreditasi. Lalu VIN Bapak Ibu, jika lembaganya belum tayang, maka kita tulis 0 saja, seperti ini. Nah, kemudian provinsi Bapak Ibu ada di mana? Misalkan provinsinya ada di Lampung. Alamat lembaga Bapak Ibu, masukkan. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi jumlah APBD, APBN yang ada pada tahun 2023. Misalkan di sini saya tidak mengikuti APBN, APBD juga tidak ada. Misalkan saya mandiri, jumlah siswanya 200, misalkan. APBD 2024 sama, tidak mengikuti. Nah, kemudian di sini, di sini mohon maaf, tadi saya salah, 200. Ini 0, misalkan. Ini saya dapat siswanya, misalkan di sini naik menjadi 275. Kita berikutnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada salah satu pemetaan lembaga. Nah, pemetaan lembaga ini adalah pemetaan yang bergantung kepada kriteria kita. Misalkan di sini
lembaganya ada yang masuk ke kategori tumbuh, yaitu belum terakreditasi, tapi lulusan kurang dari 100 orang per tahun. Kategori berkembang, yaitu adalah jumlah peserta tercatat dengan baik tiap tahun, dengan berkisaran lulusan antara 100 hingga 200 orang. Lalu kategori mandiri adalah sudah program terakreditasi, kemudian lulusannya lebih dari 200 orang per tahun. Nah, Bapak Ibu masuk yang mana nih di rata-rata? Kalau misalkan di rata-rata tahun 2023 nih, ternyata kurang dari 200, kan berarti di sini. Atau misalkan tahun 2024-nya kurang dari 100, berarti kan di sini. Nah, kita ambil rata-rata Bapak Ibu. Perkiraan kisaran selama 3 tahun itu berapa, kita masukkan di sini. Nah, di sini kita turun ke bawah Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Misalkan lembaga saya ternyata masuk ke kategori berkembang. Untuk 2025 Bapak Ibu silakan diisi sampai terakhir Bapak Ibu mengisi lembaga. Misalkan saya dapat siswa 92. Nah, kemudian di sini adalah persentase keterserapan industri. Nah, kira-kira Bapak Ibu per tahun itu angkanya berapa? Misalkan dari 300 siswa yang lulus, terserapan industri di tempat saya yaitu 120. Kemudian yang berwirausaha ternyata lebih sedikit, menjadi 65 misalkan seperti itu. Setelah selesai semua Bapak Ibu, maka datanya kita klik tombol ini, nanti baru kita submit. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk pengisian data kementerian. Nah, kalau untuk pengisian dari data for advokasi sendiri, yaitu hanya Bapak Ibu cukup mengisi di webnya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengisi data yang ada di sini pada bagian profil Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang belum jelas bisa didiskusikan kepada saya. Silahkan Bapak Ibu. Iya, ini sangat keren sekali ya Mas Ridwan ya. Tampilannya ya sederhana tapi sudah mengumpul atau menjadi satu itu di sana. Sederhana tapi penuh makna ini Bu Yanti. Iya betul. Jadi apa ya ini semua tapi jadi satu gitu Mas. Dan sederhana tampilannya enak gitu. Ketika kita pakai handphone ini sangat mudah gitu ya untuk bisa ngeklik atau merubah atau mengisi dari web ini gitu Mas. Mm-mm. Iya, betul Ibu. Termasuk satu lagi Ibu untuk agenda kita hari ini, Bapak Ibu jangan lupa absen ya. Silahkan dicoba portal baru kita di s.id/forlat. Bapak Ibu silahkan klik absensi kegiatan BIMTEK-nya pagi ini. Jadi silahkan dicoba Bapak Ibu. Nanti kalau ada sistem yang error, ada yang bug, mungkin nanti bisa kita langsung perbaiki. Bagaimana Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mungkin selama ini? Nah, oh ini di chatting Bapak Ibu mohon maaf. Dari LP3I Surabaya sudah terakreditasi tapi lulusan kurang dari 100 ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon maaf Ibu bisa dijelaskan ini kurang dari 100-nya ini 3 tahun belakangan atau hanya di tahun yang aktif Ibu? Seperti itu. Kalau misalkan di tahun yang aktif saja, ya berarti Ibu mengisi yang poin berkembang Ibu. Tapi kalau di 3 tahun berarti masuknya ke poin yang pertama tadi. Atau mungkin Pak Sekjen bisa membantu menjawab mungkin Pak mengenai teknis yang waktu itu Pak. Pemetaan kelembagaan mungkin Pak Sekjen. Iya, Mas Ridwan. Tadi gimana ini ya? Untuk Belum. teknis ini Pak, panduan mengisi data dasar lulusan ini Pak. Kendalanya salah satu anggota LP3I di Surabaya yaitu sudah terakreditasi tapi lulusan kurang dari 100. Nah, itu masuk kategori mana Pak Sekjen? Seperti itu. Oh iya. Coba Mas Ridwan boleh di-scroll ke bawah yang tabel itu ke atas ya, yang ini. Yang ini ya Pak. Iya. Nanti patokannya coba yang pertama akreditasinya, yang kedua kurang dari 100 ya. Betul Pak. Jadi masuk kedua ini Pak sebetulnya kalau saya lihat tadi. Hmm, Tapi saya belum menyimpulkan kurang dari 100 ini di tahun yang aktif saja atau di rata-rata dari ketiga tahun tersebut. Nah, iya, sedangkan di sini Pak Sekjen ada narasi setiap tahun, Mbak. Seperti itu. betul. Iya. Kalau saran saya ya Bu ya, eh, atau boleh nggak ibunya langsung ini tektokan aja kita?
Kalau dirata-ratakan berapa Bu ininya per tahun pesertanya? Silakan Ibu. 60, Pak. 60 ya, dirata-ratakan 60, berarti sudah di atas 50 ya. Eh, karena kan akreditasi itu berlaku 5 tahun, kemudian jumlah peserta juga fluktuatif gitu ya, boleh nambah, boleh tidak. Ini soal pilihan. Nah, kalau saya mungkin sarannya pilih eh, yang kedua, yang berkembang aja Bu ya, yang berkembang ya, karena terakreditasi ini juga memang sesuatu yang berat juga ya. Jadi dari akreditasi itu harapannya Ibu bisa mengembangkan lagi jumlah pesertanya gitu. Ini untuk internal kita ya, untuk internal kita kan ya. Itu Baik, Ibu. Mas Ridwan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sekjen, arahannya sudah jelas ya. Kemudian berikutnya kembali di sini ada yang bertanya dari LPK Metrik ya. Pak, bagaimana caranya agar di akun siap kerja sudah tampil terakreditasi? Karena kami sudah terakreditasi 2 tahun lalu. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit ini untuk memasukkannya. Mohon maaf Bapak, di akun Bapak, apakah sudah melengkapi datanya Pak? Misalkan di sini, sebentar Pak ya. Sudah tampil di tempat Bapak Ibu? Bu Yanti tampil share screen saya Bu Yanti? Sudah Mas Sudah, Ridwan. sudah. Ada ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lembaganya belum tampil atau ketika ditulis di sini, tadi saya LPK Metrik ya Pak ya. Nah di sini Aceh betul Pak. Nah di sini Eh, beroperasi tapi statusnya belum terakreditasi ya. Sedangkan Bapak sudah 2 tahun Ibu lalu. aja ya. Nah berarti di sini Bapak masukkan dulu Pak di sini akreditasi program Bapak. Kemudian nanti Bapak masukkan ke tambah akreditasi. Nah, di sini masukkan Bapak sertifikat akreditasi Bapak nomor yang masih aktif Pak di sini. Jadi nanti itu. Kemudian yang kedua Bapak di bagian profil lembaga. Nah, di sini Bapak ganti akun Bapak ya. Masuk ke legalitas nanti Pak. Di sini saya next aja. Kemudian saya next lagi Bapak Ibu. Ini. Nah, di sini Bapak Ibu nanti di bagian perizinan lembaga ini Bapak Ibu masukkan Bapak Ibu file izin yang sudah digabungkan dengan akreditasi Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti bukti dari akreditasi Bapak Ibu nanti sudah masuk di sini. Jadi seperti itu ya Pak ya, dijadikan satu perizinannya, lalu nanti di sertifikat sini Bapak dimasukkan juga ke bagian ini. Nah, nanti masuk Pak di sini. Nah, sertifikat akreditasi Bapak nanti tinggal ditampilkan di bagian ini gitu. Mungkin seperti itu Pak Sekjen penjelasannya. Oke, baik sepertinya Pak Sekjen. Terima kasih kembali Pak. Saatnya kita pembagian ya Pak Sekjen ya. Pembagian piagam anggota. Mungkin Ya. saya akan jelaskan teknisnya sedikit Bapak Ibu. Bu Yanti mohon ditampilkan slide-nya mungkin Bu Yanti ya sembari saya menjelaskan Ibu. Baik ya, kita slide-kan untuk piagam dulu. Piagam dulu Ibu. Ya, baik, siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah setia bersama Forum Advokasi Indonesia. Komitmen kami adalah memberikan piagam untuk Bapak Ibu yang selalu hadir, selalu setia terhadap Forum Advokasi, baik mengikuti kegiatan-kegiatan BIMTEK dan mengisi data di bagian keanggotaan. Nah, Bapak Ibu, untuk prosedur pembagian sertifikat ini adalah kami tim kesekretariatan akan mengirimkan email ke Bapak Ibu yang didaftarkan pada web keanggotaan for advokasi. Jadi Bapak Ibu nanti hari Senin kami mulai pendistribusian data hingga H+7. Nanti Bapak Ibu bisa cek di email dengan menerima email dari DPP for Advokasi Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sejauh ini ketika kami mendistribusikan batch pertama, itu banyak email yang tidak aktif. Jadi nanti Bapak Ibu ketika emailnya tidak aktif, Bapak Ibu, otomatis kan kami gagal mengirim. Bapak Ibu bisa mengirimkan ke DPP for Advokasi Indonesia atas nama lembaganya. Nanti akan saya pandu Bapak Ibu di grup besar ataupun di chatting langkahnya, seperti itu.
Nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan sertifikat ini, nanti Bapak Ibu bisa cetak maupun bisa pajang mungkin di lembaganya seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bu Yanti dan Pak Sekjen untuk teknis pemberian sertifikatnya, yaitu nanti kami tim kesekretariatan mengirim sejak hari Senin ya, kemudian nanti sampai hari H+7 setelah hari Senin. Mohon maaf, Mas Ridwan, suaranya tertutup ya. Sudah Ibu? Sudah. Ya. Sudah. Hmm. Baik, mohon maaf, di sini saya akan ulangi. Untuk pembagian piagam Forat Vokasi Indonesia nanti akan kami distribusikan mulai hari Senin ini, ya tanggal 28 April, hingga nanti H+7 dari tanggal 28 April. Nah, Bapak Ibu nanti akan kami kirimkan melalui email yang Bapak Ibu daftarkan melalui website keanggotaan. Ketika email tersebut tidak aktif, maka akan ada notifikasi ke kami, dan nanti akan Bapak Ibu silahkan kirimkan kembali email tersebut agar kami bisa mengirimkan berdasarkan nama lembaga Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti itu Bu Yanti teknisnya. Baik, ya. Benar sekali Mas Ridwan. Jadi nanti by email ya Mas Ridwan ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan kadang teman-teman di mana saya bisa mendownload untuk piagam keanggotaannya gitu. Jadi betul lewat email begitu Mas Ridwan? Betul Ibu, kalau kita kasih linknya untuk 300 lebih anggota ini bahaya Bu. Jadi nanti Iya, kami betul. untuk meningkatkan profesionalitas kami juga di advokasi, maka akan kami jalur pribadi melalui email masing-masing. Seperti itu Ibu. Maksudnya email yang terdaftar ketika kita bikin member begitu Mas Ridwan? Betul, betul. Email yang terdaftar dibikin member yang Heeh. digunakan untuk mendaftarkan di keanggotaan For Advokasi Indonesia di websitenya seperti itu Bu Yanti. Baik, betul sekali. Karena ada beberapa kendala ya, seperti teman-teman kita. Kenapa nggak ada nih di email saya begitu? Ternyata beliaunya ini berbeda waktu mendaftar di member begitu, Mas Ridwan. Iya, betul Kadang-kadang Ibu. gitu. Oke, baik. Jadi nanti mungkin mohon dibantu Bapak Ibu mungkin dengan hormat Ketua DPD maupun DPC yang sedang mengikuti kegiatan Zoom ini ketika nanti membaca dari grup besar Selindo, kemudian nanti lembaganya ternyata belum masuk ke grup Selindo, hanya ada di grup DPD maupun DPC. Nanti kami mohon untuk menyampaikan seperti itu Bu Yanti. Baik ya. Jadi koordinasi dengan ini ya untuk DPD dan juga DPC ya, Betul Mas Ibu. Ridwan. Mm-mm. Karena kan Baik. tidak semuanya masuk ke grup Selindo gitu Bu. Baik ini berarti menjadi tanggung jawab kita selaku DPD untuk bisa berkomunikasi ke bawah nih ke anggotanya masing-masing juga nih ya, Mas Ridwan, begitu. Betul Bapak Ibu. Dan Mm-mm. itu kita harapkan juga. Jadi nanti jangan sampai nanti anggotanya menyalahkan gitu kan. Atau misalkan kok saya udah dapat misalkan kok belum didistribusikan sudah sebulan atau apa. Ternyata informasinya tidak sampai ke lembaga yang bersangkutan seperti itu. Betul, iya. Oke, luar biasa sekali nih Mas Ridwan untuk ini ya penyampaian dari piagam yang diberikan ke teman-teman anggota dari Forum Advokasi dan juga web baru versi 2 gitu ya Mas Ridwan yang tadi disampaikan dalam bentuk seperti di handphone, enak diimplementasikan ya, mudah sekali untuk kita terapkan begitu. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Monggo Baik, terima dilanjut. kasih. Ya. Mungkin slide-nya kita cukupkan saja Bapak Ibu. Mungkin kita langsung masuk ke pengukuhan ya Bapak Ibu ya. Secara resmi untuk batch kedua, kalau tidak salah ini jumlahnya 307 anggota Pak Sekjen yang masuk ya di hari ini. Untuk menyingkat waktu karena sudah siang juga 11.26 waktu Indonesia Barat, mungkin saya serahkan ke Ibu Ketum atau Pak Sekjen untuk mengukuhkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ridwan, Bu Yanti. Baik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini acara inti kita hari ini ya Bapak Ibu. Di waktu Indonesia Barat sudah pukul 11.26, kemudian di WITA 12.26, kemudian teman-teman di WIT ya Timur sudah pukul 13.26 nih Bapak Ibu sekalian. Baik, berdasarkan SK terakhir untuk batch kedua ini akan dikukuhkan hari ini sebanyak 307 LPK seluruh Indonesia yang mungkin sebagian besar tidak berkesempatan hadir pada Zoom kali ini Bapak Ibu ya, tapi tidak apa-apa karena ini sifatnya memang kolektif
pengukuhannya oleh Ibu Ketua Umum kita, Ibu Dr. Mesra Betty LMM, MCOM, DBA. Untuk itu, supaya tidak berlama-lama lagi, eh, kami persilahkan Ibu Ketum kita, Ibu Ketum DPP for Advokasi, untuk melakukan pengukuhan. Bu Ketum, Ya, Sekjen. ya, silakan Bu Ketum. Baik, terima kasih Sekjen. Di mana Bapak Ibu yang akan dikukuhkan? Sudah siapkah? Olah, siap ya. Siap, Siap. siap Bu Ketum. Semangat. Ingat ini Bu Ketum, alhamdulillah Bu, halal bihalal kita. Tapi saya nggak bisa buka kamera. Apa? Tidak apa-apa dikukuhkan secara bersama-sama begitu ya. Bu Ketum. Iya benar, kolektif kolegial aja semuanya. Sudah hadir Bapak Ibu, biar acara kita semangat semua. Bapak Ibu buka kamera ya, yang nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Bisa buka kamera. Oke, baik. Sebelum saya mengukuhkan Bapak Ibu semua sudah siap ya? Kita mulai ya. Bu. Baik. Sebelum saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai anggota resmi For Advokasi, saya perlu sampaikan dan ingatkan bahwa pengukuhan yang akan dilaksanakan ini mengandung tanggung jawab yang besar dalam memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi masyarakat di dalam melayani dan pengabdian kepada masyarakat dan pemerintah di seluruh provinsi di Indonesia. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025, melalui Zoom meeting, saya sebagai Ketua Umum DPP For Advokasi mengukuhkan 300 lembaga pelatihan kerja sebagaimana terlampir untuk batch 2 ini sebagai anggota resmi Forum Lembaga Pelatihan Vokasi atau yang kita sebut biasanya dengan Forlat Vokasi. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Jakarta, 26 April tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ketum, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya selamat ya Bapak Ibu sekalian yang hari ini resmi dinyatakan sebagai atau dikukuhkan sebagai anggota resmi Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia di batch kedua. Bapak Ibu sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum ada nama LPK-nya hari ini muncul yang di-share di grup Prolat Vokasi Indonesia, silahkan nanti Bapak Ibu boleh cermati lagi. Artinya tadi disampaikan oleh Mas Ridwan mungkin isian lembaga Bapak Ibu sekalian di website For Advokasi, profilnya dan sebagainya mungkin masih ada yang kurang atau belum lengkap. Mohon segera dilengkapi dan jika ada kendala boleh nanti konsultasi langsung ke Mas Ridwan atau Wasekjen DPP Pak Dani atau tim sekretariat yang lain. Demikian prosesi pengukuhan anggota Advokasi batch 2 ini untuk 307 anggota yang hari ini sudah dikukuhkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Yanti dan Mas Ridwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen dan Ibu Ketum yang sudah mengukuhkan kegiatan kita pada hari ini. Mohon izin Ibu Ketum dan Pak Sekjen, saya boleh memanggil satu lembaga yang sudah mendapatkan piagam hari ini untuk testimoni atau mengucapkan sesuatu kepada kita, Ya. mungkin Pak Sekjen. Silahkan Mas Ridwan. Baik, LPKS GMC Animation ya dari Jawa Tengah. Bapak, monggo Pak, silakan disampaikan sesuatu mungkin Pak kepada For Advokasi Indonesia Pak. Silakan. GMC. Ada Bu Yanti?
Ada tapi tidak open kamera atau mungkin tidak. Tertutup. Oh, sudah nih. Hmm. Itu. Oke, silakan Bapak. Masih di mute itu, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. Pak Mul, suaranya belum terbuka, Pak Mul masih terkunci. Itu dinyalakan dulu, Pak. Iya, Iya. unmute, Pak. Heeh. Ya. Sudah. Oke, monggo Pak Mul GMC. Mohon maaf, suaranya tidak masuk, Pak Mul. Suaranya tidak masuk ini. Iya, suaranya tidak masuk. Ini beliau yang buat ini, Pak, yang buat animasi Sopo Jarwo. Sopo Jarwo, Pak. Wah, luar biasa. Wow. Suatu kebanggaan kita nih, Pak. Iya. Bertemu dengan Bapak. Tapi ini suaranya terkendala kayaknya ya. Sudah masuk, Pak. Oke, baik Bu Yanti, mungkin di lain waktu mungkin ya Bu Yanti ya. Betul ya. Ya, silakan Silakan untuk satu lagi mungkin Bu Yanti mungkin bisa dipanggil Bu Yanti dari boleh. Oke. Iya, boleh. Ya, di sini ada dari Ibu Karyonah ya. Ibu Karyonah ini dari Jawa Tengah, Pak. Dari Batang LKP, maaf ya, LPK LPK Canggih. Canggih. Iya, LPK Canggih ini luar biasa, ini Pak, aktif sekali. silakan Ibu. Monggo silakan Bu. Wih, waduh. Keren nih lagi. Dengan canggihnya orangnya. Silakan Ibu. Itu bukan background ternyata Bu Yanti asli. Iya. Iya ya. Bu, ini posisi saya lagi di Sikembang. J. Keren tuh, Bu. Dengan Keren. teman-teman. Oh iya. Iya, Bu. Baik, Bu Karyonah, monggo memberikan testimoni tentang Bu Karyonah ini sekarang bagaimana sih perasaannya sudah mendapatkan sertifikat keanggotaan dari For Advokasi. Monggo Bu. Sangat terima kasih sekali atas pemberian sertifikat anggota For Advokasi karena saya merasa sudah selama ini mengikuti kegiatan yang diadakan dari For Advokasi. Yang kemarin-kemarin memang kami dari Batang itu rata-rata tidak pernah mendapatkan sertifikat yang diikuti Zoom yang selama ini ikut, tapi sertifikat yang dijanjikan tidak pernah dapat gitu. Jadi saya pernah menyampaikan ke Ketua DPD bahwa kami di sini merasa ada kendala karena ikutin terus kegiatan tapi sertifikat tidak pernah dapat gitu. Alhamdulillah, tapi kok ini saya dapat kartu keanggotaan dari For Advokasi, jadi sangat bangga dan terima kasih sekali atas pemberian label keanggotaan tersebut. Terima kasih untuk pengurus dari For Advokasi, terutama juga Ibu Ketum dari DPP. Baik. Iya, terima kasih banyak Bu Karyonah ya dari Batang, Jawa Tengah. Matur suwun untuk testimoninya, luar biasa, sukses selalu. Baik, sama-sama. Terima kasih. Baik, Ibu nanti bisa kirimkan email ke DPP ya Bu ya. Nanti akan coba saya kirimkan sertifikat-sertifikat atau yang kehadiran kemarin yang pernah mengikuti acara BIMTEK. Baik Ibu. Nah, mungkin sekian Bu Yanti, sudah cukup ya mungkin acara kita pembagian. Bu Kemudian Yanti, Mas Ridwan. ya Pak Sekjen. Ya, saya ingin menyampaikan kabar baik buat teman-teman kita semuanya ya. Dan ini boleh disampaikan ke semua teman-teman kita yang tidak ikut juga. Jadi kan hari ini masih banyak sekali yang ternyata baik instrukturnya maupun tenaga pelatihannya itu belum punya NII ya. NII. Atau belum tahu cara mendaftar mendapatkan nomor induk instruktur atau nomor instruktur tenaga pelatihan. Nah, juga bagi teman-teman yang
apa namanya yang tadi sudah mencoba mendaftarkan melalui Kang Eyen ya. Itu di pospon dulu Bapak Ibu sekalian karena nanti sekalian di hari Sabtu depan insya Allah ya Bapak Ibu ya. Di hari Sabtu depan jangan lewatkan, ini peluang yang sangat eh, bagus buat kita semua, khususnya yang belum punya NDI, baik instruktur maupun tenaga pelatihannya. Jadi silakan dicatat tanggalnya, hari Sabtu tanggal 3 Mei ya, minggu depan kita sudah ke Mei, insya Allah. Kang Yen sudah bersedia, hanya waktunya biasanya di pagi, nanti di siang hari ya, pukul 14 Bapak Ibu sekalian. Jadi di pukul 14, mungkin ini sekalian Bu Yanti, Mas Ridwan mungkin bisa dibantu ya flyernya. Baik. Tanggal 3 Mei kita akan adakan lagi kegiatan. Topiknya adalah kayak workshop gitu Salah ya. ya Pak ya? Ya, workshop pendaftaran nomor induk Intala ya, instruktur dan tenaga pelatihan. Jadi kayak tadi Bapak Ini Ibu loh Mbak, seketika bisa langsung dapat apa namanya nomor induknya. Tapi tadi catatannya Bapak Ibu ya, silahkan di Sintala Bapak Ibu sekalian, Sintalanya itu silahkan diisi dulu profilnya seluruhnya termasuk fotonya, ijazahnya, data pribadinya semua ya, nama lengkapnya, kemudian tempat tanggal lahir dan seterusnya. Itu ibaratnya tinggal nanti di-approve saja. Karena kalau Bapak Ibu tidak melengkapi itu tetap belum bisa di-approve ya, kecuali kalau Bapak Ibu sudah melengkapi dari sekarang. Gitu Bapak Ibu, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yanti. baik, terima kasih banyak Pak Sekjen kita, Pak Samsudin ya. Ini berita yang luar biasa teman-teman. Jadi kita tunggu ini hari Sabtu besok ya, Sabtu depan. Akan ada ini ya narasumber nih Pak Kang atau Kang Eyen ya biasanya Ya, dipanggil. Nah ini yang memberikan bantuan kepada kita nih teman-teman. Nanti langsung itu diterapkan, langsung diimplementasikan, jadi langsung itu ya. Dibantu oleh Kang Eyen dan tunggu untuk sampai Sabtu besok ya tanggal 3 Mei pukul 14 atau pukul 2 siang. Begitu. Terima kasih Pak Sekjen. Apa ada pengumuman lagi Pak Sekjen? Selain Dari tadi? teman. dari Ibu Ketum kita, silahkan Ibu ada yang ingin disampaikan kembali. Sembari mengingatkan teman-teman yang belum absen di sini yang masuk absensi ini hadir baru 28 Bapak Ibu. Jadi mohon sembari di absen itu bisa mencoba link barunya yaitu SID_Forlat. Oh iya, ada pengumuman baru dari Bu Ketum ini. Pak Sekjen dan juga Bapak Ibu semuanya, Mas Ridwan, ada juga nih Mas, ada pengumuman baru dari Ya. Bunda kita, Bunda Betty. Ini ternyata ini ya, Forlat Vokasi sudah masuk nih menjadi anggota Forum Masyarakat yang didirikan oleh Bapak Presiden Prabowo dengan pembina oleh beliau Bapak Hashim. Nah, kita sudah masuk di sana. Begitu pengumuman terbaru nih. Iya, untuk program tahun 2025 ini. Jadi kita sudah masuk dalam forum masyarakat. Nih. Benar-benar ya. Makasih Bu Yanti sudah disampaikan. Pak. Iya, kembali ke Pak Ridwan. Monggo Pak Ridwan. Iya, Bu Ketum dulu Bu Yanti ada sesi ingin menambahkan sedikit katanya tadi Bu. Oh, Silahkan. baik ya. Oke, baik. Terima kasih. Nyisip ya. Nyisip lagi. Jadi tadi Sekjen sudah menyampaikan ada Fornas. Formas ya. Formas itu adalah forum masyarakat. Semua asosiasi yang ada di Indonesia itu bergabung dalam satu namanya Formas, Forum Masyarakat. Itu didirikan oleh Pak Presiden. Sebagai pembinanya adalah Pak Hashim, adiknya dari Pak Prabowo sendiri. Jadi itu ya apa namanya pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Forlat Vokasi. Nah di samping itu Bapak Ibu, ini buat Bapak Ibu yang bidangnya IT ya, yang bidangnya IT, Bapak Ibu punya kesempatan karena untuk sekarang ini memang akademik itu sangat menentukan ya. Akademik itu sangat menentukan minimal untuk instruktur ataupun untuk asesor, untuk dosen gitu dan lain-lain mungkin jabatan yang lain-lain itu adalah harus S1. Jadi kita bisa bekerja sama dengan Stikom CKI untuk RPL. Jadi Bapak Ibu jadi saya punya pikiran seperti ini.
kita bisa membuat pelatihan, tapi pelatihan itu sudah kita konsep dari awal. Supaya mereka, misalkan pelatihan 2 tahun atau setahun gitu, itu sudah bisa di RPL-kan. Di RPL-kan dia nanti sudah bisa diakui maksimal itu 72 SKS. Jadi tinggal kalau S1 itu kan 144 ya, berarti tinggal separuhnya, berarti tinggal 2 tahun. Jadi anggaplah misalnya di tempatnya Mas Ridwan, nanti ada mata kuliah pelajaran kursus apa pelatihan-pelatihan tertentu, nanti kita buat skemanya seperti apa. Jadi mana-mana mata kuliah itu nanti yang bisa kita akui. Jadi 2 tahun di sana belajar, kemudian nanti 2 tahun mereka sudah bisa untuk ikut RPL ya, Kena. lagi untuk para instruktur gitu. Tapi ini baru khusus bidang IT ya, teknologi informasi dan sistem informasi. Gitu Bapak Ibu. Jadi salah satu cara kita bagaimana nih kita bisa meningkatkan, bagaimana supaya laku nih program-program kita gitu ya, supaya pelatihan bisa kita buka D1 atau D2 gitu kan, atau program-program tertentu, tapi kita patronnya itu kita udah sesuaikan dengan akademis ya nanti. Itu ya Bapak Ibu ya, peluang yang bisa kita coba bersama lakukan gitu. Jadi kita Oh, buka tenaga-tenaga sarjana S1 di bidang IT. IT. Mungkin itu aja Mas Ridwan. Saya Dari izin nambah sedikit aja lagi ya. Karena tadi Bu Ketum sampaikan tentang instruktur, Bapak Ibu sekalian mungkin belum semua tahu bahwa baru saja ada Kepdirjen 3939 meskipun 2024 ya, tapi ini khusus untuk instruktur swasta Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang baca, ada yang belum ya. Nanti boleh di search Perdirjen 3939 tahun 2024 ya, khusus mengatur instruktur pelatihan swasta. Di dalamnya itu instruktur LPKS, kemudian perusahaan, kemudian yang lainnya Bapak Ibu. Dulu instruktur wajib memenuhi 2 syarat kompetensi teknisnya, misalnya tadi TIK ya, dengan segala macam di dalamnya. Kemudian metodologi wajib bagi seluruh instruktur. Sekarang nambah lagi Bapak Ibu. Satu lagi. Jadi instruktur yang diakui oleh Kemenaker itu melalui perdirjen tersebut, sekarang syaratnya minimal 3 itu Bapak Ibu. 1 teknis, kedua secara umumnya gini, administratif dan teknis ya. Nah, teknisnya itu punya sertifikat kompetensi teknis ya, misalnya operator komputer ya, dan seterusnya yang lain. Kemudian metodologi, semuanya wajib punya metodologi. Satu lagi Bapak Ibu, sertifikat produktivitas. Seluruh instruktur yang ada di LPK maupun LPKS itu seluruhnya sekarang ini wajib memiliki sertifikat produktivitas. Itu aturan baru dari Kemenaker untuk keinstrukturan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada link-link pendaftaran pelatihan produktivitas, ayo Bapak Ibu semua, agar nanti Bapak Ibu memenuhi syarat juga. Terutama kalau Bapak Ibu LPK-nya kerjasama dengan BPVV ya, baik Balai Besar, baik BPVV, itu mereka mewajibkan 3 sertifikat itu baru bisa Bapak Ibu ngajar. Itu tambahan info Bapak Ibu untuk kita bisa mengupdate diri kita Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. mungkin Baik, bisa terima kasih Pak Sekjen. ya, Dan kita Ibu Ketum ajukan ada ke tambahan Ibu? kita ajukan ke Kemenaker, kita lakukan pelatihan produktivitas ya. Iya, instruktur produktivitas. Boleh dibuat tuh suratnya, Sekjen, ya, bantu buat suratnya. Bisa. Sebenarnya, oh ya, mungkin dalam waktu dekat Bapak Ibu, jadi nanti akan ada, bukan dalam waktu dekat ya, sudah di-share link-linknya Bapak Ibu ya, silahkan daftar. Yang Mei itu, yang ada 3 angkatan plus Juni ada metodologi ya, ayo teman-teman Forward Advokasi memanfaatkan link-link yang di-share itu, pendaftaran itu nanti salah satunya akan ada pelatihan atau setelah itu ya, pelatihan produktivitas. Semuanya akan kita share nanti di grup-grup kita Bapak Ibu ya, nanti di follow up. Berapa JP Sekjen itu? 40 begitu? Oh, 40 berarti 40 JP ya? Ya, Berarti 5 hari 5 hari juga. ya. Online itu ya? Online sekarang semua pelatihan online. Online sekarang. Online. Mm-mm.
online. Ya, kita coba juga bersurat nanti. Iya, Itu 20 ya, biasanya 20 ya. minimal 20. Produktivitas sekarang kan Pak Ali itu sebagai direkturnya ya. Iya, Nah, info-info seperti ini nih penting nih buat kita semua nih. betul. Jangan sampai kita ketinggalan zaman kan, ketinggalan informasi ya, update-nya belakangan, nah orang lain sudah duluan. Hmm. Dilanjut, Bu Yanti, Mas Ridwan. Lagi satu lagi mungkin sedikit Iya. ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan efisiensi anggaran juga, akreditasi ini nanti akan dilakukan lebih banyak online juga. Jadi akreditasi lembaga yang belum pernah sama sekali dilakukan akreditasi itu akan dilakukan offline. Dan akreditasi ini akan dilakukan oleh asesor. Jadi tidak lagi dilakukan oleh asesor, kan sudah banyak tuh kemarin-kemarin di daerah. Jadi asesor yang sudah mempunyai sertifikasi metodologi di bidang asesor kompetensi. Nah, ini baru, skemanya baru, kemarin kami dari LA membuatnya. Kemudian tim LA juga kemarin ada 9 orang yang sudah menjadi asesor. Dan ini akan dibuka di provinsi, tapi untuk yang sudah asesor ya, untuk sertifikasi kompetensinya aja, akan dibuka di seluruh provinsi yang LPK-nya itu banyak gitu. Mungkin kayak Jawa Tengah, nah Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur gitu ya, yang banyak tuh Jawa Barat gitu. Jadi nanti asesor itu tidak seperti kemarin lagi, yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi metodologi di bidang asesor akreditasi. Dan baru perdana kemarin yang saya waktu kita ada kegiatan ya, saya nggak hadir waktu itu, ya itu baru 9 dan nanti akan dibuka lagi 20 lagi tersebar di seluruh Indonesia dan akan dilakukan online. Dan asesor itu Bapak Ibu tidak akan dibayar lagi nanti. Jadi benar-benar pengabdian nanti, jabatannya udah jadi asesor jadi nggak dibayar karena nggak ada dana. Nah, tapi LPK yang sudah pernah diakreditasi itu nanti akan dilakukan online. Dilakukan online. Itu Bapak Ibu ya kabar tentang akreditasi. Baik-baik, ya. Tadi kabar terbarunya untuk ke depan ada mandiri juga ya Bunda Betty untuk akreditasi ya. Tapi kayaknya mandiri itu dalam 2 bulan 3 bulan ini belum, karena kan itu ini ya. Jadi sedikit dibocorin di sini, mandiri itu nanti biaya kita lagi mengatur biayanya itu berapa ya. Itu langsung diberikan kepada asesor, tidak diberikan ke LA, tidak diberikan ke karena kementerian kan nggak boleh kan tuh. Itu nanti. Baik-baik. Ini informasi sangat membantu sekali nih Bunda Nah, Betty ya. ini tidak boleh lagi nanti seperti yang lalu-lalu, misalkan apa ya, memberikan ucapan ya kasih makanan boleh lah gitu ya. Karena itu yang ditakutin oleh kementerian sebenarnya, tapi saya sampaikan mungkin itu apa yang lama gitu ya. Kalau yang baru-baru mungkin kita kan sudah sama-sama tahu semua nggak akan terjadi seperti itu. Kenapa kementerian nggak mau akreditasi mandiri itu, takutnya nanti pemberian akreditasi itu tidak benar-benar sesuai gitu, karena ada tanda kutip lain-lain itu gitu. Tapi doain aja mudah-mudahan tahun ini bisa gitu kan, karena kita memang lagi berjuang nih di atas, perjuangkan mandiri. Baik, luar biasa sekali nih Ketua Umum Forlat Vokasi kita Bu Betty ya, sangat-sangat mengupayakan untuk anggotanya supaya bisa berkembang terus dan berkembang lagi. Oke, luar biasa, matur suwun sangat Bunda Betty. Masih ada yang disampaikan atau sudah cukup Ibu? Sudah cukup mulai yang Sudah cukup. Jadi kalau Bapak Sekjen Pak Sampun Aman. aman, sudah Ya. cukup. Oke, maka saya kembalikan ke Mas Ridwan nih untuk penutupnya. Ya, monggo silakan. Baik, terima kasih Ibu Ketum, Bu Betty, Pak Sams, Pak Sekjen kita. Informasi yang sangat penting sekali ya untuk diketahui teman-teman semua. Yang penting kami minta pendataan for advokasi terlebih dahulu. Setelah itu nanti bisa mengikuti agenda-agenda yang lain seperti itu Bapak Ibu. Baik, sebelum saya tutup Bapak Ibu di sini mohon maaf absennya jangan lupa terlebih dahulu. Kemudian nanti Bapak Ibu yang
datanya double. Oh ya, mohon maaf satu lagi Bu Yanti ada yang tertinggal ketika double-double karena saya nih nggak tahu nih udah masuk atau belum. Jadi Bapak Ibu, satu lagi tadi ketika datanya double, misalkan saya ini sudah ngisi atau belum ya, saya ini udah masuk datanya atau belum. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke akun saya setelah login Bapak Ibu. Atau nanti bisa minta penghapusan data ke saya juga nggak apa-apa dengan melakukan screenshot ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah masuk ke akun saya di sini, maka nanti ada menu di bagian paling bawah, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan dulu. Oh, ternyata sudah dijadikan admin ini Bu saya. Berarti misalkan seperti ini Bapak Ibu, ini saya ambil salah satu data aja, misalkan di sini kita masuk ke anggota. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu di kolom paling bawah, di sini ada biasanya menu penghapusan Bapak Ibu. Jadi di paling bawah akun Bapak Ibu di sini, bagian profile ada penghapusan. Nanti silakan saja dijadikan atau minta request untuk penghapusan seperti itu. Jadi agar nanti di data kami, di For Advokasi Indonesia ini datanya tidak double-double. Nah, itu seperti itu saja Bu Yanti, ada yang tertinggal tadi. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Sebelumnya mungkin kita berfotoria terlebih dahulu, Bu Yanti. Bisa dibantu mungkin untuk teman-teman kita untuk berfotoria untuk kegiatan kita di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, mohon dihidupkan kameranya Bapak Ibu ya. Kita akan berfotoria sebelum kita menutup acara di siang hari ini. Silakan. Aku lock. Oh iya, maaf Oke, itu silakan Bu suaranya. Yanti, mungkin Iya, di baik. buru-buru. Baik-baik Mas Ridwan. Oke, ada berapa slide ini, Kak? Ada Kalau 3 di tempat saya slide. ada 3 slide. Iya, betul. Ya, baik, kita open kamera Bapak Ibu semuanya, diperlihatkan senyum terbaiknya. Oke. Baik, kita foto bersama, ada 3 slide. Untuk slide pertama dulu ya. Oke, action 1, 2, 3. Baik. Ya, Sudah kita Ibu? sudah Mas Ridwan masuk ke slide berikutnya atau slide kedua. Slide kedua, silakan Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Lanjut ke slide ketiga. Slide ketiga, sudah. Mm-mm. Oke, 1, 2, 3. Cekrik. Oke, baik ya. Ya, sudah cukup Mas Ridwan dan juga Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa untuk hari ini Mas ya. Pengumumannya banyak sekali nih. Aku catat-catat Iya. tadi. Nanti pengumumannya akan kita share Ibu, sudah di-share juga Iya. di grup. Mungkin nanti bisa dibantu Bapak Ibu yang menjadi ketua DPD atau ketua DPC bisa men-share ya ke anggotanya masing-masing. Untuk yang belum hadir Bu Yanti, mohon maaf ini ada beberapa yang japri juga ke saya. Insya Allah pasti dapat kok. Mungkin di batch kedua ini belum dapat, nanti insya Allah di batch ketiga sekaligus kita adakan agenda khusus ya Bu Yanti ya, silaturahmi lagi untuk For Advokasi. Insya Allah nanti kita kukuhkan untuk 300 anggota kembali. Mungkin seperti Baik. itu Bu Yanti. Baik, terima kasih banyak Mas Ridwan ya dan juga Bapak Ibu semuanya. Bisa kita tutup Mas Ridwan untuk Apa Bu webinar? Yanti? Ada Bu pantun Bu Yanti. Yanti? Iya, monggo. Oh Pak iya, Sam. Heeh. pantun juga ya. Pantunnya Pak Sam katanya tadi terakhir kan gitu ya. Oh, Udah tadi saya ada ditagih. utang ya. Oh ya Bapak Ibu, supaya saya bisa istirahat yang baik ya. Takut berutang kalau nggak ini diminta. Dan, ya pantun terakhir untuk kita semua Bapak Ibu, mohon cakepnya. Ada udang di balik batu. Cakep. Angkat batunya, angkaplah udang. For Cakep. Advokasi setia membantu, jangan ragu untuk bergabung. Wow, luar biasa Ke ya. pasar membeli ikan dimasak bersama kekasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih Ya, kembali. terakhir makan durian bareng kekasih cukup sekian. Terima Terima kasih. kasih. Waduh, luar Banyak biasa Pak pantun, Sekjen ini kita ya banyak stok ternyata. ini Bu Yanti.
Makan duriannya di mana itu, Sekjen? Ya, ayo makan durian. Oke ya, makan durian ya. Kita ke tempat Pak Sam nih berarti ya. Ayo. Ikut Bu ya. Yanti, mungkin kita ucapkan ke teman-teman sekali lagi Bu Yanti, karena ini bulan April ini luar biasa ya Bu. Ada 3 hari raya besar ini Bu. Yang pertama hari raya untuk umat Muslim, Idul Fitri. Kemudian ada umat Kristiani yaitu Jumat Agung ya kemarin. Kemudian ada satu lagi tanggal 23 ini teman-teman kita yang di Bali atau beragama Hindu ini sedang merayakan Galungan. Nah, mudah-mudahan kita doakan semuanya kegiatan keagamaan kita lancar semua. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Ketum kita, Ibu Mesra Betiel, Bapak Sekjen kita yang pantunnya luar biasa. Saya terinspirasi nih Pak. Oke ya, Pak Samsudin Sam, Mas Ridwan dan juga panitia yang telah membantu terlaksananya webinar pada hari ini ya, tanggal 25 April ya. 2025 dan juga para DPD maupun DPP, DPD dan juga DPC dari Forum Advokasi Indonesia serta Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Salam sehat selalu untuk acara hari ini kita cukupkan yaitu halal bihalal dan juga pembagian bed keanggotaan Forum Advokasi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen, Ibu Ketum, dan semuanya. Iya. Maaf kalau ada salah